Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada kaum muslimin, muslimat, warga Nahdliyin dimanapun berada, khususnya kepada gerakan pemuda Ansor dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah kesehatan zahir batin sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sehat walafiat, dan puasa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana kita sekalian diberikan Allah kenikmatan yang luar biasa, yakni nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, sehingga kita dipertemukan kembali di hari dan bulan yang penuh barokah ini, yakni bulan Ramadan. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada hadirin warga Nahdliyin di seluruh manapun berada, di sini saya akan memberikan sedikit tausiah, yakni sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang 3 golongan, yang mana 3 golongan orang ini besok hidupnya akan merugi. Hidupnya akan merugi, dan kerugian ini akan dibawa mati. Secara nggak langsung ruginya di dunia dan ruginya juga di akhirat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya tidak tergolong orang 3 ini. Para hadirin warga Nahdliyin dimanapun berada, siapa orang yang rugi hidupnya di dunia dan di akhirat? Yakni pertama adalah orang yang diberikan Allah kesempatan untuk melakukan ibadah, kesempatan untuk melakukan puasa Ramadan, kesempatan untuk melakukan amal kebaikan di dunia, tapi beliau tidak segera untuk melakukannya. Bahkan beliau enggan dan lalai apa yang sudah diwajibkan oleh Allah kepadanya. Untuk itu, Ramadan inilah kesempatan kita untuk memperbaiki ibadah kita, kesempatan kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan, sebab umur kita tidak ada yang tahu. Umur kita tidak ada yang tahu kapan kita akan mati. Untuk itu, mumpung kita diberikan Allah kesempatan umur panjang dan kesehatan ini, dan dipertemukan kembali di bulan yang barokah, bulan Ramadan ini, mari kita isi dengan amal kebaikan, amal ibadah yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, orang yang rugi, dan ruginya ini nanti dibawa mati, yaitu orang yang diberikan Allah orang tua, orang yang masih menangi
kedua orang tua atau salah satunya, tapi beliau tidak sempat untuk berbuat baik, tidak sempat untuk birrul walidain, bahkan naudzubillah dia menyakiti kepada kedua orang tuanya. Hadirin ingkang kaula mulyakaken, orang tua ini adalah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti. Dan kewajiban ini setelah kita berbuat baik atau beribadah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak cukup kita mengandalkan amal ibadah saja. Tidak cukup kita mengandalkan puasa kita saja. Tidak cukup kita mengandalkan amal-amal kebaikan kita saja. Tetapi kalau kita masih menyakiti kedua orang tua, tetapi kita masih tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, maka ibadah kita akan sia-sia, bahkan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Untuk itu saking pentingnya kita berbuat baik kepada orang tua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah dawuh, ridallah fi ridal walidain wa fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak kepada kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita ridho kepada kita, insya Allah kita akan diridhoi oleh Allah dan mendapat surganya nanti. Allahumma amin. Tetapi kalau kita menyakiti orang tua, kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang tua, maka Allah akan benci. Dan kebencian Allah itulah yang menjadikan kita masuk ke nerakanya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Orang yang rugi nomor 3, yakni orang yang diberikan Allah umur panjang dan diberikan kesempatan menangi bulan Ramadan, berjumpa kembali bulan Ramadan, tetapi dia tidak bisa mengisi ibadah di dalam bulan Ramadan itu. Itulah orang yang rugi. Sebab apa? Banyak orang yang diberikan umur panjang dan berjumpa di dalam bulan Ramadan, tetapi dia tidak melakukan ibadah puasa. Tetapi dia tidak bisa melakukan amal-amal kebaikan di dalam bulan puasa. Dia akan merugi selama-lamanya. Untuk itu kita berdoa bersama-sama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya diberikan Allah hidayah, maunah, pertolongan, sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa di bulan ini dengan baik, dengan sempurna, dan puasa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.